Oke, untuk kasus di mana RDP, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengamankan lingkungan sekitar, diri sendiri dan juga korbannya. Nah, di sini kita akan melakukan untuk cek korban. Di sini kita cek untuk ngecek responsif dari korban, apakah korban sadar atau tidak. Jika bapaknya tidak sadar, mari kita lakukan gerakan. Yang pertama, Pak, dengan cara menyadarkannya kita bisa dengan Pak, bangun Pak, Bu, atau apakah Anda baik-baik saja atau tidak? Jika tidak ada, maka kita bisa dengan menggerakkan badan dari orangnya dan bisa juga membuat suara rintian. Di situ jika ada respon, maka baru kita tanyakan apa yang bisa dibantukan. Tapi jika belum ada respon, maka kita akan melakukan 3 langkah, yaitu sirkulasi, jalan nafas, dan bernafasnya dari CPR. Nah, selanjutnya kita akan meminta bantuan. Di sini call for help, di mana kita bisa meminta bantuan 112, dan juga di situ kita akan mengatakan berikan informasi kepada si bantuan itu, di mana di sini kita akan beri informasi seperti kondisi dari pasiennya, lalu apa yang terjadi pada pasiennya, jumlah korban, lokasi, nomor telepon yang bisa dihubungi, lalu bilang juga dibutuhkan ambulans segera, lalu juga tutup teleponnya setelah diberikan instruksi. Nah, selanjutnya kita akan meminta bantuan untuk di adanya AED. Jadi kita bisa minta tolong untuk orang-orang apakah ada AED atau tidak. Nah, setelah itu kita akan memposisikan si korban di atas permukaan yang datar dan keras. Nah, selanjutnya kita akan cek dulu denyut arteri karotisnya, tidak lebih dari 10 detik, apakah ada denyutnya atau tidak. Nah, untuk mencari ceknya itu kita bisa menggunakan 2 jari atau 3 jari untuk merasakan denyutnya. Lalu jika ada denyutan, kita langsung berikan bantuan nafas dengan kecepatan 10-12 nafas per menit. Lalu selanjutnya, kalau misalkan tidak ada terasa denyut atau henti jantung, kita bisa kasih chest compression. Nah, di sini chest compression kita melakukan letakkan tangan di sternum, lalu tangannya yang satunya akan ditaruh di atas kepala. Nah, di sini kita akan berada di satu garis vertikalnya. Setelah itu untuk kedalaman dari kompresi dadanya yaitu 5-6 cm. Lalu kita berikan 30 penekanan dengan kecepatan minimal 100 kali per menit. Nah, di sini kita akan lakukan 1, 2, 3. Oh, ya. Oke, kita bebaskan juga ini. Kita akan lakukan. Yes, untuk mulainya 1, 2, 3. Setelah 30 kali penekanan, lalu kita berikan jika ada pernapasan, kita akan buka dulu airway-nya. Kita buka airway. Nah, sebelum kita buka airway, kita cek apakah dia ada cedera tulang belakang atau tidak. Apabila ada cedera tulang belakang, maka kita akan menggunakan metode jaw thrust, yaitu kita angkat di permukaan, ya jelas kita taruh korban di atas permukaan keras, lalu kita diletakkan dari kedua tangan kita di posisi rahang dari pasiennya tersebut, lalu angkat rahangnya itu dan kedua tangan, maka rahangnya akan pindah ke depan. Ini untuk membuka jalannya. Lalu kalau misalkan dia tidak ada cedera, maka kita akan menggunakan metode head tilt atau chin lift. Nah, di sini kita langsung aja angkat dagunya dengan satu tangan, lalu sementara tangan yang lain itu untuk mendorong ke atas, ke arah bawahnya. Jadi pasien tinggal di kayak gini, nanti akan nafas. Oke. Selanjutnya, jika korbannya tadi masih tidak bernafas, kita akan beri bantuan menggunakan face mask. Ini face masknya, lalu kita akan pegang jalan nafasnya yang terbuka itu, lalu kita akan pasangkan di pasiennya. Nah, di sini setelah kita pasangkan, kita kasih 2 nafas bantuan masing-masing sedetik dengan volumenya yang secukupnya untuk membuat dadanya naik. Oke, kita akan contohkan. Tuh,
2. Oke. Ini setelah itu maka kita lakukan lagi 5 siklus RJP selama dalam 2 menit. Lalu setelah 5 siklus RJP tersebut kita lakukan kaji nadinya di arteria karotisnya. Setelah itu nanti jika masih belum ada nadinya, maka kita akan lanjut lagi melakukan siklus RJP-nya lagi. Jadi RJP tadi RJP, terus setelah 30 kali kita lakukan kasih face mask lagi dan dilakukan selama 5 kali. Terus setelah itu baru kita cek nadi lagi. Nah, dan di situ setelah kita menemukan, di situ kita lakukan penekanan 30 kali lagi, diikuti 2 nafas sampai AED-nya datang. Nah, setelah AED datang, maka kita akan pasang AED-nya. Kita lakukan lagi buka pasien sudah terbuka dadanya, lalu kita keringkan dulu daerah-daerah yang misalkan dia basah atau apa, kita bersihkan, lalu kita pasangkan AED pada tepi dada kiri bagian bawah dan dada kanan di bawah clavicula. Ini di mana? Ini di mana? Langsung ada ini, ada tandanya. Oke, di sini akan kita pasangkan. Di sini pun ada instruksinya, kita bisa juga mengikuti instruksinya. Pasangkan, lalu yang sebelumnya kita pasangkan. Di sini. Oke. Nah, setelah kita pasangkan, maka kita aktifkan saja untuk AED-nya. Dia pasti akan menganalisa. 10. Apply pads as shown in the pictures. Oke, setelah di-apply, Press pads firmly on skin. Do not touch the patient. Analyzing heart rhythm. sama analisis, maka kita tidak Do boleh not menyentuh touch the AED. patient. Analyzing Menyentuh heart pasien juga rhythm. tidak diperbolehkan, Shock advised. apalagi ketika Do not touch the menyesak. patient. Everyone clear. Press the flashing shock. Shock delivered. Oke. Begin Apabila CPR. sudah shock, maka kita akan melakukan AED sesuai instruksinya. 10. 20. 30. Give 2 breaths. Oke, lakukan 2 kali nafasnya. Oke. Setelah itu kita lakukan AED lagi. 10. 20. 30. Give 2 breaths. Oke, lakukan lagi. Nafas. Oke, untuk itu kita lakukan sampai AED-nya selesai, lalu nanti dia akan melakukan analisa lagi. Setelah dia melakukan analisa, apabila sudah normal, dia akan instruksi sudah selesai, dan apabila belum, maka kita lakukan sesuai instruksinya. Nah, jika apabila ada nolong, kita lakukan RJP-nya 30 kompresi, 2 kali ventilasi, dan itu kita gonta-ganti. Nah, selain itu untuk pergantian posisi penolong itu di setiap 5 siklus, atau yaitu 2 menit itu. Dan itu akan dilakukan ketika AED memberikan aba-aba dan menghentikan kompresi dan menganalisa iramanya kembali. Sekian, terima kasih.